Haleluya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ya, kita masih melanjutkan tema di sepanjang bulan ini, yakni Kompas Kehidupan. Dan di minggu yang ketiga, judul renungannya adalah melakukan yang terbaik. Do your best, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilihnya, kita itu tidak mampu melakukannya. Saya ulangi sekali lagi, banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilihnya, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebagai contoh, siapakah orang tua yang melahirkan kita? Nggak bisa pilih, ya kan? Kalau semua bisa pilih, mau lahir jadi anak presiden, nggak bisa pilih. Yang kemudian warna kulit kita waktu lahir, waduh, pengen kayak bule, nggak bisa, ya, terima apa adanya. Yang kemudian jenis gender, jenis kelamin, nggak bisa pilih juga, nggak bisa. Waduh, kenapa saya jadi laki-laki? Nggak bisa. Yang kemudian juga di mana kita dilahirkan, dan masih banyak hal lain yang serupa dengan itu. Jadi kalaupun saudara ingin memilih siapa orang tua yang melahirkan saudara dan siapa orang tua yang membesarkan saudara, saudara tidak akan mampu melakukannya. Nah, semua hal ini, ya, yang kita alami bukan karena pilihan kita, ini lazim diistilahkan sebagai nasib. Jadi kok orang tua begitu, ya sudah, itu nasibmu. Kok Anda dilahirkan sebagai anak laki-laki atau anak perempuan, ya udah, itu nasibmu. Atau kenapa Anda lahir kok di zaman sekarang ini bukan di zaman yang lalu atau nanti di masa depan, ya itu sudah nasib. Itu takdir. Tak bisa kita pilih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, singkat kata, ya, tidak dapat dipungkiri kalau saudara menjadi saudara sekarang ini antara lain juga ditentukan oleh hal-hal yang bukan merupakan pilihan saudara tersebut. Jadi hari ini kalau Tian adalah anaknya dari Mama Tian, Bu Elpi, ya nggak bisa pilih. Itu udah nasibnya. Kalau Tian hari ini terlahir menjadi seorang laki-laki, ya udah, nggak bisa dipilih. Nasibnya, takdirnya demikian. Namun, pertanyaannya adalah apakah dengan demikian maka masa depan saudara harus ditentukan oleh nasib atau hal-hal yang bukan merupakan pilihan saudara itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Kalau saudara bilang, ya masa depan saya ditentukan oleh nasib, maka saudara sama saja tidak mempunyai harapan. Kenapa? Harapan atau impian itu akan menjadi impian yang kosong. Karena saudara tidak akan berusaha mewujudkan harapan impian tersebut karena saudara sudah pasrah. Nah, ini sikap yang berbahaya. Ini sikap fatalistik yang menyerah kepada takdir, ini berbahaya. Ya sudahlah, memang nasib saya begini. Ya sudahlah, takdir saya begini. Ini sikap fatalistik yang sangat berbahaya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita menelaah Alkitab dan juga memperhatikan realitas kehidupan, maka kita akan mendapati contoh-contoh dari orang yang hidupnya tidak semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang bukan pilihannya tersebut. Bahkan ada yang mengalami masa lampau yang kelam dan sukar, dan itu bukan merupakan pilihannya, tapi ternyata dia mampu, ya, untuk menjangkau masa depan yang gemilang, dan ia tidak dibatasi oleh yang namanya masa lampau yang kelam dan sukar. Sebagai contoh adalah seorang yang bernama Daniel. Nah, saya mengajak kita untuk membaca Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5.
Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-5 berbunyi demikian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Dan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Ayat yang keempat, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Saya mau mengajak saudara membaca kalimat selanjutnya. 1, 2, 3 ya. Kurang semangat, stop dulu. 1, 2, 3 ya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia, Daniel setia, dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita belajar seorang tokoh, seorang sosok yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini ya, ia hidup di negeri Persia yang saat itu diperintah oleh Raja Darius. Nah, sewaktu itu ya, di masa itu negeri Persia itu adalah kerajaan yang besar yang kemudian menggantikan kerajaan Babel ya, yang merupakan ya salah satu negara superpower. Kalau di dunia sekarang itu Amerika atau Cina ya, negara superpower ya pada waktu itu. Negara adikuasa yang wilayahnya itu meliputi sebagian dari 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Kalau saudara suka membaca Alkitab, sejarah Alkitab itu selalu berganti-ganti muncul kerajaan besar. Dulu Mesir, kerajaan besar. Lalu Mesir tumbang, muncul Asyur. Asyur tumbang, muncul Babel. Babel tumbang, muncul Persia. Nah, ini kerajaan yang kemudian yang besar kali ini, ya, wilayahnya itu sampai Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, karena wilayahnya ini sedemikian luas, jadi Raja Darius itu dia membagi wilayahnya itu menjadi 120 daerah. Dan setiap daerah itu dipimpin oleh seorang kepala daerah. Nah, kalau sekarang itu kayak kita provinsi lah ya, dipimpin oleh siapa saudara? Gubernur, kurang lebih begitu ya saudara ya. Dan di atas 120 orang ini, yang membawai 120 orang ini, ada 3 pejabat tinggi lagi. Jadi ada 120 daerah, ada kepala daerah, dan yang membawai 120 kepala daerah ini ada lagi 3 pejabat tinggi. Nah, salah satu pejabat tinggi tersebut adalah seorang yang bernama Daniel. Nah, bahkan kalau kita membaca di ayatnya yang keempat, ya, di ayatnya yang keempat, di sana raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh, itu berarti dari 120 kepala daerah ada 3 pejabat tinggi, si Daniel ini mau diangkat jadi lebih tinggi lagi. Kalau bisa dikatakan Daniel akan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia ini, saudara. Ini luar biasa ini, saudara. Seorang yang bernama Daniel ini. Nah, kalau kita bertanya, kok bisa ya Daniel ini kok bisa mau dikasih kepercayaan sedemikian besar ya, sampai menjadi orang nomor 2 dari negara yang super power, yang adikuasa.
Nah di ayat 4 dijelaskan alasannya kenapa sampai Daniel itu, raja itu bermaksud menaruh Daniel itu sebagai dalam tanda kutip orang nomor 2 di kerajaannya. Karena ini saudara, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa, itu yang menyebabkan Daniel melebihi para pejabat tinggi. Saudara lihat, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, karena itu dia melebihi yang 3, berarti yang 2 tadi. Dari 3 pejabat tinggi, dia melebihi. Karena dia melebihi, maka raja bermaksud untuk menaruh dia sebagai orang nomor 2. Wow. Nah di dalam Alkitab bahasa Inggris, kalimat karena ia mempunyai roh yang luar biasa, itulah yang disebut di sana di dalam bahasa Inggris, because an excellent spirit was in him. Excellent spirit atau spirit of excellence. Mana dia di sini? Spirit of excellence. Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini yang menyebabkan Daniel melebihi para pejabat tinggi. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan kata lain, apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, maka ia pasti akan hidup secara maksimal. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah, apa makna dari roh yang luar biasa atau excellent spirit itu, yang menyebabkan Daniel melebihi para pejabat tinggi lain, yang mengakibatkan dia hendak diangkat menjadi orang nomor 2 di seluruh kerajaan yang super power, bukan ecek-ecek saudara ya. Ini kerajaan Persia pada waktu itu kerajaan yang luar biasa besar. Indonesia pun kecil masihan dibandingkan wilayah kekuasaan Persia pada waktu itu. Kok bisa Daniel hendak dipercayakan? Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Apa itu roh yang luar biasa itu yang ada pada Daniel? Kalau kita menilik latar belakang kehidupan Daniel, kalau saudara nanti punya waktu di rumah baca Daniel pasal 1 sampai ayat yang 5, saudara kita bisa menemukan ya, ada beberapa alasan mengapa Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Yang pertama, hidup dengan roh yang luar biasa adalah, yang pertama ini katakan kanan kiri saudara, hidup tidak menyerah kepada nasib. Ya, senggol. Ya. Jangan karena Anda perempuan nasib saya lah begini. Karena saya lahir di keluarga begini nasib saya begini. Oh, bukan itu enggak akan mungkin bisa punya roh yang luar biasa kalau menyerah pada nasib seperti itu. Sepahit apapun masa lalu saudara, yang karena memang bukan karena pilihan saudara, kalau saudara mau milih pasti saudara ingin lahir di keluarga orang kaya, betul? Ingin lahir di keluarga yang terhormat, betul? Ingin lahir di keluarga yang terkenal, betul? Tetapi sekarang faktanya kita kan gak bisa memilih. Kalaupun kita lahir di dalam keadaan keluarga yang broken home atau mungkin keluarga yang tidak baik, sepahit apapun itu masa lalu kita yang bukan karena pilihan kita, ya, tapi kalau kita memiliki roh yang luar biasa, kita tidak akan membiarkan masa lalu itu membelenggu kehidupan kita. Amin. Nah sebaliknya juga, semanis apapun ya hidup saudara yang dalam tanda kutip nasib saudara tadi baik, wah enak lahir di keluarga orang kaya, lahir di keluarga mampu, lahir di punya orang tua yang punya A, B, C dan segalanya. Kalau saudara memiliki roh yang luar biasa, nasib yang baik itu dalam tanda kutip tidak akan meninabubukkan saudara. Karena saya sering menjumpai orang bilang, dulu Pak hidup saya A, B, C dan C orang tua saya. Sekarang kok hidup saya begini, tapi dia masih terkenang terus kehidupan masa lalunya, nina bubuk. Nah kalau orang punya roh yang luar biasa, dia tidak akan ternina bubuk oleh nasibnya yang baik dalam tanda kutip masa lalu itu. Nah sebaliknya,
Orang yang memiliki roh yang luar biasa, orang yang tidak menyerah kepada nasib, sebaliknya meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Kita akan berupaya untuk melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan penuh komitmen. Inilah yang menjadi sikap dari seorang yang bernama Daniel. Di dalam Daniel pasal yang pertama, nanti saudara bisa baca di rumah. Daniel itu berasal dari negeri Yehuda. Saat itu negeri Yehuda ditaklukkan oleh yang namanya kerajaan Babel yang dipimpin oleh seorang raja bernama Nebukadnezar. Pada waktu itu Yerusalem ditaklukkan, kotanya dihancurkan, dan Daniel ini ditawan, disekap, saudara, dibawa ke kerajaan yang namanya Babel. Artinya Daniel merupakan seorang tawanan, seorang buangan ini, saudara. Nah, saudara bisa melihat di sini, ya, Daniel lahir, ya, sebagai orang Yehuda, kemudian lahir di zaman yang saat itu negerinya ditaklukkan oleh kerajaan Babel, yang kemudian dia lahir di zaman yang saat itu seluruh, ya, yang muda-muda dari orang Israel yang baik termasuk Daniel diangkut, dibawa, ditawan ke kerajaan Babel. Anda coba bayangkan ini, nasibnya baik atau buruk, saudara? Kira-kira saudara mau memilih pilihan yang demikian? Kalau Daniel bisa memilih, waduh, kenapa ya saya lahir di zaman yang begini ya, saudara ya. Aduh, kenapa lahir dalam keadaan yang begini ya, saudara ya. Aduh, kok jadi tawanan, jadi buangan di bangsa Babel ini ya, saudara. Kalau dia bisa memilih, lebih baik lahir di zamannya Salomo. Oh, Israel lagi masa keemasan, lagi masa yang enak. Tapi pertanyaannya, saudara, bisakah Daniel memilih itu? Tidak, saudara. Nasib yang mungkin dalam tanda kutip bagi kebanyakan orang, nasib yang dialami oleh Daniel ini sebagai nasib yang buruk. Tetapi di dalam masa yang sukar itu, Daniel sama sekali tidak mengurangi komitmennya kepada Allah. Daniel tidak menjadi marah kepada Tuhan dan berkata, oh Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, kenapa kok izinkan aku mengalami ini? Gak ada Daniel kayak gitu, saudara. Oh Tuhan, kalau engkau ada dan berkuasa, kenapalah Tuhan kau luputkanlah aku dari kesusahan ini? Oh, Daniel tidak berkata seperti itu, saudara. Berapa banyak kita yang seringkali ketika mengalami dalam tanda kutip, ya, nasib yang buruk yang bukan pilihan kita. Tentu kalau kita bisa memilih, maunya yang enak terus, betul? Tapi berapa banyak yang kita alami bukan karena pilihan kita, tapi kemudian kita menjadi marah kepada Tuhan. Tetapi Daniel tidak marah kepada Tuhan. Ia tidak pernah berkata demikian. Daniel sama sekali tidak pernah bersikap seperti itu. Di tengah tanda kutip nasib buruk yang ia alami. Daniel tidak menyerah kepada nasib. Dan ia juga di saat yang sama tidak mengurangi komitmennya kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang Bapak Ibu Saudara-saudari yang karena dalam tanda kutip mengalami sesuatu yang buruk, kurang komitmennya sama Tuhan. Mulai berkata, malaslah ke gereja. Untuk apa berdoa? Untuk apa datang kesan? Untuk apa datang persekutuan? Nih Daniel nih, masih muda, negerinya ditaklukkan, dibawa jadi tawanan. Tapi dia tidak pernah menyerah kepada keadaan itu dan tidak mengurangi komitmennya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi marah kepada Tuhan. Nah, yang kemudian juga, ketika di kemudian hari, ketika sebagai seorang buangan ini, ya, seorang tawanan ini, Daniel dipilih dan dipersiapkan untuk menjadi pengawal di istana.
Dia dididik agar mengenal tulisan dan bahasa orang Babel atau Kasdim, dan kepadanya itu juga dihidangkan makanan yang biasa dinikmati oleh sang raja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel 1 ayat 8 dikatakan begini, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Coba saudara sekarang berpikir sejenak. Ini ada kesempatan ini. Seorang tawanan, seorang buangan ya, dikasih makan yang enak sama raja. Ya. Yang kemudian ya dikasih satu kesempatan untuk menjadi pegawai istana raja. Padahal kalau dari zaman itu ya semua tawanan pasti ya nggak ada punya masa depan lah. Tapi ini luar biasa ini. Ini satu kesempatan kemudian ya di tengah nasib buruk itu ada nasib yang baik. Ya, ia hendak diangkat, hendak dipilih menjadi pegawai istana raja, kemudian dikasih makanan enak, oh udah berubah ini. Dari nasib buruk mau menjadi nasib baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Di ayat 8 ketika ditawari makanan yang enak, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, Anda bisa lihat apa yang disebut sebagai nasib baik, satu kesempatan emas, maupun nasib yang dipandang buruk, yaitu menjadi orang buangan di Babel, sama sekali tidak mengurangi komitmen Daniel kepada Allah. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa dia memiliki roh yang luar biasa. Coba bayangkan saudara ya, ketika Daniel hendak ditawari makanan begini, dia bilang nggak mau, makanan itu najis. Waduh, itu rajanya, kalau raja orang manusia biasa itu udah tersinggung saudara. Kamu dikasih makanan enak, kamu orang buangan, kamu mau diangkat jadi pegawai istana raja, malah bilang makanan yang dihidangkan raja itu najis. Kira-kira kalau zaman sekarang itu saudara, lenyap itu saudara, udahlah sekalian kau nggak usah datang lagi. Tetapi ini yang menjadi luar biasa dari Daniel. Dari nasib buruk merubah menjadi nasib yang baik, tapi tidak mengurangi komitmennya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa daripada seorang yang bernama Daniel. Daniel sama sekali tidak mau mengkompromikan imannya. Dan itulah sikap dari orang yang hidup dengan excellent spirit atau roh yang luar biasa. Orang yang tidak bersedia menyerah kepada nasib. Luar biasa ini seorang yang bernama Daniel ini. Dan sikap yang sama yang seperti dapat kita lihat dari seorang yang bernama William Carey. Ya, berulang kali ini disampaikan dalam khotbah minggu ya. Seorang yang berlatar belakang sederhana, bekerja hanya sebagai tukang sepatu, namun di kemudian hari menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia kekristenan dan menjadi pribadi yang dihormati oleh pemerintahan India ya pada waktu itu. Nah, yang menarik sebagaimana yang dikisahkan dalam bukunya, buku riwayat hidupnya yang berjudul William Carey, Obliged to Go ya. Dia William Carey ini ya, dia lahir di sebuah desa di Inggris sekitar 250 tahun yang silam. Keadaan ekonomi orang tuanya itu sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan William Carey untuk melanjutkan sekolah di kota. Karena keadaan ekonomi yang sedemikian terbatas, di usia yang masih remaja, ia harus bekerja sebagai tukang sepatu di sebuah toko di desanya untuk menolong ekonomi keluarganya. Nah, yang menarik di tengah keterbatasan ekonomi,
dan keadaan sekitar itu ternyata tidak dapat membatasi keinginan William Carey untuk mempelajari isi Alkitab. Bayangkan nih ya, kerja sebagai tukang sepatu, tidak sekolah yang tinggi ya, tapi tidak membatasi keinginan William Carey untuk mempelajari Alkitab. Dengan sikap pantang menyerah, ini yang menarik dari seorang William Carey, ia mempelajari sendiri bahasa Yunani agar dapat membaca Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya. Saya aja yang kuliah teologi, pusing saudara kok udah bahasa tulisan Yunani saudara. Pusing benar. Kalau dulu saya masih ingat waktu kuliah di Inti, kalau udah soal ujian ekonomi, soal ujian Yunani, bahasa Yunani, ya saya bilang sama dosennya gini, udahlah saya tidur saja ya kok ya. Kok tidur? Iya, seperti kalimat dalam bahasa Yunani ini, iman timbul dari pendengaran. Jadi habis itu saya tidur saja sambil mendengar, saya bilang. Karena saking susahnya saudara ya, bahasa Yunani. Tetapi ini yang menarik, William Carey ya, karena dia kerinduannya, ia mempelajari sendiri. Nah, sementara bekerja membuat sepatu, ia juga mempelajari sendiri bahasa Ibrani, Latin, Jerman, dan Prancis. Wah, ini kalau tingkatan bahasa ini yang sulit, sangat sulit gitu saudara. Kan bahasa itu mencerminkan gambaran pendidikannya. Kalau bahasa Indonesia kami ya, mau dia tunggal jama, orang yang kami, we, they, kan harusnya satu kata pengganti jamak 1, 2 kan beda harusnya, we, they. Tapi kalau Indonesia kan kami, kita sama semua. Itu kan menunjukkan tingkat bahasanya itu ya menentukan juga kualitas orang Indonesia gitu. Nah, orang Jerman, Inggris, Latin itu kan lebih rumit lagi. Tingkatannya itu makin merumit. Nah, ini bayangkan ini. Orang yang gak bersekolah pendidikan secara formal, bekerja sebagai tukang sepatu, dia rindu untuk belajar sendiri bahasa yang sulit demikian. Nah, kegemarannya dalam membaca buku itu ya juga mempengaruhi arah hidup William Carey, dan hatinya terbakar dengan keinginan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tentang hal itu dia berkata begini, expect great things from God, attempt great things for God. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, dan kerjakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Nah, alhasil pada tahun 1793 William Carey bersama dengan keluarganya mereka mendarat di India, dan selama 41 tahun ia melayani sebagai utusan Injil di sana. Di masa itu ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa di India. Wow. Ya. Pak Stephen belajar satu bahasa aja pusing saudara. Ya. Ini luar biasa ini. Dia menulis lebih dari 100 buku, mendirikan sebuah perguruan tinggi dan sebuah rumah sakit lepra di sana. Dan juga William Carey adalah seorang sosok yang mempelopori penghapusan kewajiban bagi seorang istri di India untuk dibakar hidup-hidup bersama dengan jenazah dari suaminya. Waktu itu ya, kalau suaminya meninggal, istrinya harus masuk juga dibakar sama-sama. Tapi William Carey ya mempelopori supaya itu dihapuskan. Nah, sedemikian besar jasa William Carey terhadap kehidupan masyarakat India sehingga pada tahun 1993, nanti saudara bisa lihat di Google, pemerintah India menerbitkan perangko khusus untuk memperingati 200 tahun kedatangan William Carey di negara tersebut. Semua ini merupakan pencapaian yang tak terbayangkan yang dihasilkan oleh seorang yang lahir dari keluarga miskin dan yang tidak menempuh pendidikan secara formal. Bayangkan saudara, pemerintah India sampai menerbitkan perangko khusus
Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Itulah yang akan terjadi apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu sikap tidak menyerah kepada nasib. Selanjutnya yang kedua, spirit hidup dengan roh yang luar biasa adalah, kalau yang pertama tadi hidup tidak menyerah kepada nasib, ya. Yang kedua, hidup berupaya mencapai yang terbaik. Nah, ini senggol kanan kirinya ya. Senggol kanan kirinya katakan, hidup dengan roh yang luar biasa adalah hidup berupaya mencapai yang terbaik. Ingatkan. Kanan kiri saudara bilang, hidup mencapai yang terbaik. Perlu dicatat Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa upaya untuk mencapai yang terbaik sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandangan bahwa orang harus memiliki barang-barang yang termahal. Nah, ini perlu ya. Sebab ada kalanya orang mempersamakan bahwa mengoleksi barang-barang yang mahal, mungkin arloji, cincin, mobil, itu sama dengan excellent spirit. No. Hal tersebut karena mungkin dia mengartikan bahwa roh yang luar biasa itu adalah hidup dalam kemewahan. Bukan. Yang dimaksudkan dengan hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu selalu berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik. Apa itu? Alias tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang bersifat lumayan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang dimaksudkan dengan hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik, tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang bersifat lumayan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Seperti yang tadi disampaikan, Raja Darius itu berniat mengangkat Daniel menjadi orang nomor 2. Karena Daniel menjadi diangkat orang nomor 2, biasa yang sebelah-sebelahnya apa saudara? Yang sebelah-sebelahnya apa? Iri, normal-normal kan. Kalau di perusahaan, si A diangkat, si B tidak, si C tidak, mulai muncul apa? Ya, itu normal saudara. Hal yang sama ini juga. Karena Daniel hendak diangkat melebihi para pejabat tinggi. Ada 120, ada di atasnya 3. Dari 3 ini mau diangkat lagi Daniel menjadi pemimpin. Dari yang 2 lagi. Ya tentu cemburu lah. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Dikatakan di ayat 4 dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan pada diri Daniel. Itu berarti kalau Daniel ada di pemerintahan, dia bekerja dengan tidak serampangan. Itu berarti Daniel selalu berupaya melakukan yang terbaik apa yang dapat ia kerjakan. Saudara bagaimana? Ketika mau dicari alasan untuk dijatuhkan, banyak atau enggak ada. Kalau saudara kerjanya serampangan, pasti banyak ditemukan. Kalau saudara bekerja tidak berupaya mencapai hasil yang terbaik, ketahuan semuanya. Datang selalu terlambat, pekerjaan tidak pernah beres, suka memboros-boroskan waktu. Waduh, banyak yang bisa didakwa. Ini kan pekerja banyak kan? Jangan sampai banyak ditemukan. Kenapa? Karena tidak melakukan, tidak berupaya untuk mencapai yang terbaik.
Tetapi dikatakan di sini Daniel selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik sehingga tidak ditemukan satu kesalahan. Tidak ada alasan untuk mendakwa Daniel. Atas dasar itulah maka di ayat 4 disebut bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Artinya yang ada pada Daniel bukan roh yang biasa-biasa atau roh yang lumayan. Itulah excellent spirit atau spirit of excellence dan bukan spirit of lumayan. Nah, yang menjadi persoalan kita ya, seringkali kita cepat berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Gimana kerjaanmu? Lumayan. Gimana ekonomimu? Lumayan. Gimana anak-anakmu? Lumayan. Gimana hasil pekerjaanmu? Lumayan. Nah, itulah spirit of lumayan. Ya lumayan. Itulah cepat berpuas diri. Sikap spirit of lumayan, yaitu cepat berpuas diri dengan hasil yang tidak maksimal, inilah yang seringkali menghambat kemajuan dalam hidup kita. Saya ulangi, sikap atau spirit of lumayan inilah, sikap berpuas diri ini, cepat berpuas diri, yang seringkali menghambat kemajuan di dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak saudara, ingat ini, orang yang hidup dengan roh yang luar biasa, itu akan selalu berupaya mencapai hasil yang terbaik, yang dapat ia raih dalam hidupnya. Ini sikap daripada spirit of excellence, berusaha mencapai yang terbaik. Jangan spirit of lumayan. Ya lumayan. Bagaimana keadaan rumah kita? Ya lumayan. Ini yang saya juga sangat diberkati dengan ilustrasi ini, saudara. Ini saudara, yang membedakan air yang mendidih dengan air yang tidak mendidih hanyalah 1 derajat Celcius saja. Perbedaannya tipis, saudara. Kalau kita masak air ya, ditaruh ya, kalaupun air yang sedang kita masak itu telah mencapai 95 derajat, tapi ia belum dapat disebut sebagai air yang mendidih. Kalaupun kita memasak bahkan sampai mencapai 90 derajat atau 99 derajat, tetapi air tersebut tidak akan dapat dikatakan mendidih. Tipis, saudara. Nah ini saudara, bagaimana dengan kita? Padahal sebenarnya kita bisa capai 100 derajat, mencapai hasil yang maksimal. Tetapi karena udah di 95 lumayan, berhenti. Hanya kalau suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius, barulah air itu dapat disebut mendidih. Singkat katanya juga, kalau kita dapat mencapai 100 derajat Celcius, jangan cepat berpuas diri kalau sudah mencapai 95 derajat. Jangan cepat berpuas diri kalau kita bisa mencapai 90 derajat. 98 derajat, 99 derajat. Ingat ini saudara, selalu berupayalah untuk mencapai yang terbaik, yaitu yang sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri saudara. Lihat orang yang punya spirit of lumayan, hidupnya gak kemana-mana. Orang yang punya spirit lumayan, hidupnya gak akan kemana-mana.
perlu berusaha mencapai yang terbaik. Kalau memang yang termaksimal yang dapat kita capai 80 derajat, ya nggak apa-apa, jangan frustrasi. Tapi kalau kita mampu mencapai 100 derajat, tetapi kita sudah menyerah di 95 derajat, itulah kita yang sudah kerasukan spirit of lumayan. Main gitar bisa jauh lebih lagi. Tapi udah lumayan, yang penting segini. Padahal bisa sampai mencapai 100 derajat. Bisa sampai bahkan lebih. Tapi karena ada spirit of lumayan, yang penting 90 udah cukup. Main musik yang lain sebenarnya bisa mencapai lebih lagi, mencapai yang lebih lagi. Kalau dia berupaya mencapai yang terbaik. Tetapi spirit of lumayan, ya udah segini aja udah cukup. Padahal bisa. Itulah bahayanya spirit of lumayan. Padahal bisa mencapai lebih. Yang lain juga dalam pekerjaan bisa mencapai sesuatu yang lebih jauh. Kalau dia berupaya mencapai yang terbaik itu. Tapi seringkali kan udahlah, yang penting segini aja. Ngapain repot-repot. Ingat ini. Bedanya itu cuma 1 derajat aja saudara. Tipis. Tipis aja bedanya. Air yang mendidih dengan air yang tidak mendidih. 1 derajat saja, tipis. Kalau sudah memang maksimal 80 derajat, ya nggak masalah, nggak perlu frustrasi. Tapi kalau masih bisa sampai 100 derajat, jangan menyerah, jangan putus asa langsung cuma di 90 derajat. Amin. Apapun itu. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, apapun itu. Jangan menyerah. Amin. Jangan cepat berpuas diri dengan berkata lumayan. Ingat ini sekarang katakan kanan kiri saudara ya. Senggol dia keras-keras bilang, roh yang luar biasa bukanlah roh yang lumayan. Nah. Kurang keras tepuk dia sampai terbangun. 1, 2, 3. Ingat, roh yang luar biasa bukanlah roh yang lumayan. Nah. Ya, bukan roh yang lumayan. Ya, namun hidup berupaya mencapai yang terbaik. Jangan hidup dengan roh yang lumayan. Berupayalah. Seperti ilustrasi tadi, ingat kalau saudara bisa mencapai 100, jangan berhenti sampai di 90. Jangan berhenti sampai di 95, terus capai sampai 100. Kalau memang saudara mampu di sana. Dan yang sekarang yang ketiga, hidup dengan roh yang luar biasa adalah hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Nah, ini sangat penting ini. Hidup dengan roh yang luar biasa adalah hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Di dalam hal ini yaitu bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang saudara emban. Dalam hal ini dalam Daniel pasal 6 ayat 5 diutarakan gini lagi, sekali lagi di sini. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Daniel adalah orang yang setia dan tidak ditemukan satu kelalaian padanya. Hal ini berarti Daniel itu di dalam bekerja, ia melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dan Daniel sama sekali tidak lalai di dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada dirinya. Sehingga para pejabat tinggi dan kepala daerah yang merasa iri terhadap Daniel, yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel, mereka tidak mendapatkan satu alasan apapun supaya bisa mendakwanya. Wow. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sikap setia
dan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawab ini bukan hanya perlu kita tunjukkan kepada orang maupun lembaga yang memberi kepercayaan kepada kita, tetapi lebih lagi kepada Tuhan. Patut diingat bahwa sesungguhnya Tuhan memberi berbagai kepercayaan kepada kita. Kepercayaan yang antara lain disebut sebagai talenta atau bakat atau juga kemampuan. Kata talenta ini tidak terlepas dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ya di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan tentang seorang tuan yang memberi kepercayaan kepada 3 orang hambanya. Nanti kalau saudara bisa baca di rumah kan, tuan itu mau pergi. Lalu sebelum dia pergi, dia mempercayakan kepada 3 orang hambanya. Yang pertama masing-masing 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang terakhir 1 talenta. Dan tuannya pergi. Nah, ketika tuannya kembali, dia meminta pertanggungjawaban dari para hambanya ini. Yang 5, hebat, dilipat gandakan jadi 10. Yang 2 dilipat gandakan menjadi 4. Nah yang 1 yang 1 kubur. Apa yang terjadi dengan demikian ketika tuannya pulang? Oh, bagus sekali hambaku yang pertama ini. Yang kedua juga bagus sekali hambaku yang kedua. Yang ketiga marahlah tuannya. Tetapi yang ketiga ini sudahlah diberi kepercayaan, tidak mengerjakan kepercayaan itu. Apa yang dilakukan hamba yang ketiga ini? Malah menyalahkan sana sini. Siapa ini yang familiar ini dengan hamba yang ketiga ini? Udah dikasih kepercayaan, ya kan? Bukannya mengerjakan kepercayaan tersebut, malah salahkan sana sini. Kenapa enggak gini? Kenapa lah? Kenapa? Semua dicarinya itulah blame game. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perumpamaan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu bersikap bertanggung jawab terhadap setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah orang yang memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Di dalam pemerintahan dia setia. Dia melaksanakan setiap tugas yang diberikannya itu tidak lalai. Dia bertanggung jawab. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang sama juga jangan sampai kita seperti hamba yang ketiga ya. Hal yang sama dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dalam bentuk talenta atau bakat dan kesempatan yang Ia berikan kepada kita. Kita tidak mengembangkan, namun memendam bakat tersebut, dan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita. Nah, ketika kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, sebaliknya dari seperti hamba yang ketiga kita, jangan sampai kita menjadi marah-marah. Padahal kita yang lalai, kita mempersalahkan Tuhan. Alhasil hidup kita menjadi sia-sia dan tidak pernah maksimal. Nah, tentang hal ini Charles Swindoll ya, dia seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati. Dia juga pengkhotbah radio yang sangat populer. Di dalam satu buku yang ditulis Living Above the Level of Mediocrity. Ya, hidup di atas tingkat lumayan. Nah, mediocre, lumayan. Ya, dia berkata begini. The greatest waste of our natural resources is the number of people who never reach their potential. Pemborosan terbesar dari sumber daya alam adalah banyaknya orang-orang yang menyia-nyiakan potensi mereka sehingga tidak pernah mencapai hidup yang maksimal. Nah, itu kebanyakan disia-siakan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Kalau Daniel, dia adalah orang yang hidup dengan roh
yang luar biasa atau spirit excellent, spirit of excellent. Dia bertanggung jawab, dia berupaya melakukan yang terbaik. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, ia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya kalau yang kayak gini, ya nggak heran kan kalau mau diangkat menjadi orang nomor 2. Amin. Kalau saudara diangkat hari ini, layak tidak? Dipromosikan Anda hari ini, layak tidak? Dikasih saudara yang sesuatu yang lebih, layak tidak? Mari belajar dari Daniel. Kalau Daniel diangkat menjadi orang nomor 2, dia layak. Dia bekerja, berusaha mencapai yang terbaik. Di dalam bekerja, ia benar-benar bertanggung jawab sehingga tidak ditemukan satu kesalahan. Ya, dikatakan dia tidak melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana dengan kita? Saudara, jangan ingin promosinya aja. Amin. Dalam hidup ini kan orang pengen promosinya aja, betul? Tapi kehidupannya biasa-biasa saja. Harus memiliki roh yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saudara juga melakukan yang terbaik atau spirit of excellence ini ada dalam hidup kita, itulah yang kita bisa juga menjadi suatu persembahan bagi Tuhan. Amin. Saudara ingat loh, sekali lagi kita semua yang ada di tempat ini, kita semua adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan telah tebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan sepantasnya kita semua hari ini orang-orang yang percaya kepadanya juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa? Hidup kita. Amin. Berupayalah untuk memiliki hidup yang mencapai hasil yang terbaik. Berusahalah hidup dengan sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Berusahalah hidup dengan roh yang luar biasa. Amin. Itu persembahan yang terbaik bagi kita. Persembahan terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Kalau melayani, memberikan yang terbaik. Kalau bekerja, memberikan yang terbaik. Di dalam rumah tangga, memberikan yang terbaik. Amin. Hilangkan spirit of lumayan. Kalau saudara bisa mencapai yang terbaik, jangan berhenti. Capailah yang terbaik. Itu sebagai satu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya di atas kayu salib melalui pengorbanan yang besar, hidup kita menjadi sesuatu yang berharga. Oleh karena itu jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus kita sia-siakan dengan hidup yang biasa-biasa. Dengan hidup yang lumayan-lumayan saja. Yang kalau bahasa Inggris so-so aja hidupnya, so-so. Lumayan, so-so ya lumayan, jangan sampai saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami belajar dari kehidupan Daniel. Entah itu karena ia mengalami nasib buruk, entah karena ia juga mengalami nasib baik, tetapi itu tidak pernah mengubah komitmen Daniel kepada Tuhan. Dan kami melihat sekalipun Daniel seorang asing, seorang buangan, seorang tawanan di negeri orang, di dalam setiap kepercayaan ia berusaha melakukan yang terbaik. Di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan, Daniel mengerjakannya dengan serius, dengan benar-benar Tuhan. Itu sebabnya Daniel disebut memiliki roh yang luar biasa. Kami rindu Tuhan, spirit yang sama boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami, sudah menyadarkan kami tentang pentingnya Tuhan hidup kami untuk bisa memberikan yang terbaik.